Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi Ali Harun beserta rekan-rekan lainnya dari kelompok 1 di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afrizon. Pada video ini, kami membahas permasalahan mengenai klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu berdasarkan area atau geografisnya, yang kedua berdasarkan fungsinya, yang ketiga berdasarkan topologi jaringan, yang keempat berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, dan yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi data. Yang pertama yaitu berdasarkan area atau geografisnya. Yang pertama yaitu ada Personal Area Network atau PAN. PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya pada saat menghubungkan HP dengan komputer, komputer dengan printer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut dengan hotspot. LAN memiliki pesat data yang lebih tinggi, mencakup wilayah geografi yang lebih sempit, serta tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang ketiga yaitu ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. MAN memiliki cakupan wilayah jaringan yang lebih luas yang mempermudah dalam hal berbisnis. Yang terakhir yaitu Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. WAN memiliki cakupan wilayah jaringan yang lebih luas dari LAN dan MAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Dwi Astuti. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan yang lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway, guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Secara umum dan praktisnya, saat ini kita mengenal ada dua jaringan, yaitu LAN dan WAN. Selanjutnya berdasarkan fungsinya. Yang pertama, client server. Merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Ada komputer yang bertindak sebagai server dan yang lain berfungsi sebagai klien. Yang kedua, peer-to-peer. Komunikasi antar komputer secara langsung tanpa perantara. Jadi antara komputer yang terhubung bisa bertindak sebagai server, bisa bertindak sebagai klien. Perkenalkan, nama saya Tika Pranda yang menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya, baik itu menggunakan kabel maupun kabel. Jenis-jenis dari topologi jaringan yaitu yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini adalah seluruh komputer berkomunikasi melalui satu jalur yang sama yang dipergunakan bergantian. Terus kelebihan dari topologi bus ini yang pertama paling murah dan paling implementasi. Yang kedua itu kelemahannya, performasinya paling rendah karena pada setiap saat bus hanya dapat melayani satu transmisi. Semakin banyak komputer yang terhubung, semakin berat beban bus sehingga performasi semakin menurut keamanan yang juga yang rendah. Yang kedua itu ada topologi ring. Topologi ring itu terdapat jalur berupa cincin yang terhubung dengan arah rotasi transmisi tertentu. Keunggulannya itu transformasi dan keamanannya lebih baik, kelemahannya itu lebih mahal. Iya. Topologi star terdapat satu komputer atau hubungan yang berfungsi sebagai sentral. Seluruh komputer dalam jaringan terhubung langsung ke sentral tersebut. Keunggulan mudah diimplementasikan, kelemahan berformansi hanya sedikit lebih baik dari bus. Topologi Messi. Performansi dan keamanan paling baik. Kelemahan
Kelemahan head setiap komputer terhubung langsung satu sama lain. Keunggulan performansi dan keamanan paling baik. Kelemahan sangat mahal. Jalur yang harus disediakan bertambah secara eksponensial oleh penambahan komputer kombinasi beberapa topologi di atas. Saya Nadia Firlanti Ramadi, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer, klien, dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer peladen atau server. Yang kedua, ada jaringan terdistribusi, yang mana merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien, membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan media transmisi data. Yang pertama, jaringan berkabel, wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel, Wi-Fi. Jaringan nirkabel Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer, karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Baiklah, begitu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.